Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam mata kuliah General Management dari Harapan Bangsa Business School. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan. Dalam sesi kali ini, saya masih melanjutkan tentang fungsi pertama dari seorang manajer, yaitu planning. Selamat mengikuti. Setelah mengikuti sesi yang kedua ini, saya berharap saudara-saudara peserta mampu pertama menyusul jadwal kerja dalam bentuk Gantt chart. Ya. Yang kedua, bisa membedakan kegiatan kritis dari yang non-kritis. Itu adalah prinsip dasar dari Critical Path Method atau CPM. Dan ketiga, bisa menggunakan Project Management Tool sederhana yaitu MS Project. Dan keempat, bisa menyusun anggaran untuk kegiatan yang bersifat cost center dan juga sebuah project. Ya. Nah, kita akan belajar membuat jadwal dengan simulasi kita membuat sebuah rumah. Ya. Rumah tentu mempunyai banyak elemen mulai dari fondasi yang di paling bawah, kemudian ada struktur ya di mana Anda punya balok, punya kolom, terus Anda punya dinding, ya punya jendela, kemudian ada bagian-bagian yang tentunya saling terkait pembuatannya sampai dengan atap. Nah, untuk menyusun kegiatan ini tentu kita tidak bisa langsung mengerjakan semuanya secara sekaligus. Anda harus bisa mengurutkan pekerjaan satu demi satu. Ini adalah tipikal penyusunan jadwal dari sebuah proyek. Ya, Anda perlu belajar. Kalau nanti Anda diberikan proyek, mungkin proyek marketing, ya, proyek pengembangan produk, proyek implementasi sistem, ya, proyek implementasi balance scorecard, proyek apapun, pada dasarnya memiliki komponen-komponen pekerjaan yang perlu disusun secara teratur agar Anda bisa melakukannya secara sistematis. Ya. Nah, kita akan lihat kegiatannya apa saja. Ya, kita akan coba asumsikan seperti ini. Nomor 1, membuat fondasi. Ya, kita membutuhkan durasi 20 hari. Dan di kolom sebelahnya ada dependensi, yaitu keterkaitan. Sebagaimana kita bisa lihat, ketika Anda membangun rumah, tentu satu kegiatan akan tergantung kepada kegiatan lain. Anda tidak bisa membangun atap sebelum strukturnya jadi. Kita tidak bisa membangun struktur sebelum fondasinya jadi. Dan seterusnya. Ya, jadi itu yang kita sebut dependensi, ketergantungan. Kita lihat pekerjaannya adalah fondasi. Itu yang pertama, membuat fondasi diestimasikan 20 hari dan tidak ada dependensi. Karena ini adalah kegiatan awal. Ya, bangunan harus dimulai dengan fondasi. Kemudian struktur, yaitu membuat kolom-kolom dan balok-balok di dalam bangunan. Anggap durasinya 60 hari. Ya, dan dalam kasus ini dia hanya tergantung kepada fondasi. Ya, jadi dependensinya adalah kegiatan nomor 1, yaitu membuat fondasi. Artinya pekerjaan struktur baik kolom dan balok ini tidak bisa dimulai sebelum pekerjaan fondasi selesai. Oke, itu artinya dependensi. Sekarang membuat dinding diperkirakan durasinya 60 hari. Dan dia tergantung kepada kegiatan nomor 2. Kita lihat di sini, yaitu membuat struktur. Masuk akal ya. Anda nggak bisa membuat dinding sebelum ada kolom dan balok. Lantai 2, kalau belum ada strukturnya, tidak bisa Anda membuat dinding. Ya, jadi itulah dependensi kegiatan pembuatan dinding. Yang keempat, jendela dan pintu ini diperkirakan membutuhkan waktu 60 hari dan itu juga tergantung kepada nomor 3, yaitu membuat dinding. Tentu Anda bayangkan tidak bisa memasang jendela dan pintu kalau tidak ada dindingnya, bukan? Nah, lanjut. Nomor 5, mengecat dan finishing. Ya, anggap durasinya 60 hari. Ketergantungannya kemana? Nomor 3 juga, betul ya? Kita tidak bisa mengecat, merapikan, dan finishing dari dinding sebelum dindingnya ada. Nomor 6, atap. Diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari dan dia tergantung kepada nomor 2, yaitu struktur. Ya, jadi kalau Anda bayangkan sudah ada kolom-kolomnya bangunan, kita sudah bisa membuat atap walaupun dinding belum terpasang, walaupun jendela dan pintu belum terpasang, walaupun bangunan belum dicat, belum di finishing, tidak menghalangi pembuatan atap. Ya, itulah yang disebut dengan dependensi yang kedua. Kemudian yang ketujuh, membuat lantai dan keramik.
diperkirakan membutuhkan 30 hari dan dia tergantung kepada kegiatan nomor 6. Ya, atap. Tidak mungkin kita pasang lantai dan keramik kalau atap belum ada. Ya, kalau Anda paksakan maka lantainya akan rusak, kena hujan, keramik akan rusak ya karena kena cuaca terbuka, ya. Kemudian terakhir toilet dan kamar mandi, yaitu diperkirakan butuh 30 hari dan dia tergantung kepada nomor 3, dinding. Ya. Dia tidak tergantung kepada atap, dia tidak tergantung kepada cat yang lain-lain ya. Dia tergantung kepada nomor 3, dinding. Ya, jadi kalau pekerjaan dinding sudah selesai, sebenarnya toilet dan kamar mandi sudah bisa mulai diselesaikan, ya. Itulah saling ketergantungan dari kegiatan-kegiatan ini. Tentu ini hanya sekedar contoh, ya. Detail dari satu proyek ke proyek lain akan beda dan Anda harus menyusun dua hal ini. Ya, durasi dan dependensi itu adalah elemen paling penting dalam perencanaan jadwal pekerjaan. Ya, jadi dalam Gantt chart yang sangat perlu Anda perhatikan adalah durasinya dan dependensinya. Ya, itu harus didefinisikan dengan tepat supaya Anda bisa menyusun rencana kerja yang efisien. Ya, nah kita akan lihat seperti apa. Ini adalah bentuk dari Gantt chart. Ya, seperti bar ya, jadi ada balok-balok seperti ini melambangkan setiap kegiatan. Durasinya adalah digambarkan dengan panjangnya balok ini ya. Anda bisa menyusunnya bulanan, mingguan, harian ya, itu tidak masalah. Nah sekarang kita lihat fondasi, durasi berapa, 20 hari ya, dan diperkirakan kita akan mulai tanggal sekian. Nah dia tidak ada predecessor artinya apa? Pendahulu, tidak ada kegiatan awalnya ya sebelum ini, karena ini kegiatan yang pertama. Kemudian struktur, kolom dan balok diperkirakan 60 hari dan dia tergantung kepada kegiatan nomor 1. Dinding tergantung kepada nomor 2. Jendela dan pintu nomor 3. Cat dan finishing nomor 3. Atap nomor 2. Lantai dan keramik tergantung kepada nomor 6. Toilet dan kamar mandi tergantung kepada nomor 3. Oke? Nah, kegiatan inilah yang sangat penting karena apa? Sebuah proyek yang baik, kita harus bedakan antara kegiatan yang kritis dengan kegiatan yang tidak kritis. Jadi selain kita bisa menggambarkan urutan pekerjaan seperti ini, ya, kita lihat di sini ya. Fondasi itu harus mendahului, ya, menjadi predecessor. Predecessor artinya yang mendahului. Ya, fondasi harus mendahului pekerjaan struktur. Kita lihat ada panah ke bawah seperti ini, ya. Nah, software yang kita pakai contohnya ini adalah MS Project, Microsoft Project ya. Dalam Microsoft Project, dependensi digambarkan dengan anak panah seperti ini. Oke. Jadi kalau ada anak panah ke bawah, artinya kegiatan yang di bawah ini hanya bisa dimulai, titik mulainya ini hanya bisa start kalau yang di atas sudah komplit, sudah finish. Yaitu arti tanda panah. Oke. Jadi pembuatan struktur artinya hanya bisa dimulai kalau nomor 1 sudah selesai. Kemudian di sini dinding hanya bisa mulai kalau nomor 2 sudah selesai karena ada panah ke bawah ya. Dia menggambarkan dependensi dari data yang ada di kolom ini ya, predecessor. Kemudian yang di sini membuat jendela dan pintu ya tidak bisa mulai sebelum kegiatan dinding selesai karena ada panah ke bawah, predecessor nomor 3. Demikian juga cat dan finishing ya. Ini tergantungnya atas. Itu yang kita sebut dengan dependensi ya, dan panjangnya ini setiap bab tergantung pada durasi. Sekali lagi ya, panjang ini itu digambarkan oleh durasi di sini, yaitu menggambarkan durasi ini. Jadi contoh ini pendek karena 20 hari, yang ini panjang karena 60 hari, dan seterusnya. Atap dependensi nomor 2. Ya, kita lihat ini garis panah ini sebenarnya bukan ke yang nomor 3 ini dinding, tapi dia terus ke atas, ya, ke nomor 2. Karena atap dependen kepada nomor 2. Kemudian lantai dan keramik. Lantai dan keramik ini tergantung kepada nomor 6. Ya, jadi tidak bisa memulai lantai dan keramik sebelum nomor 6 selesai. Kemudian toilet dan kamar mandi ini tergantung kepada nomor 3. Jadi panahnya terus ke atas. Ya, dan perhatikan toilet dan kamar mandi ini tidak didahului oleh lantai dan keramik. Ini contohnya ya. Jadi dari kegiatan lantai dan keramik tidak ada panah ke bawah menuju toilet dan kamar mandi. Oke? Jadi sekali lagi perhatikan ini yang disebut dengan Gantt chart. Di dalamnya ada durasi, tetapi lebih daripada itu ada dependensi. Ya. Nah, kenapa kita perlu membuat ini? Karena kita harus bedakan kegiatan yang kritis dari kegiatan yang non kritis.
critical activities dan non-critical activities. Ya, sehingga kalau Anda nanti menjadi seorang manajer, Anda tahu persis kegiatan-kegiatan yang Anda harus awasi dengan ketat, yaitu kegiatan-kegiatan yang kritis. Nah, bagaimana kita menemukan kegiatan yang kritis tersebut? Ya, nah, kita harus tahu definisi dari kegiatan kritis. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang kalau dia tertunda, mulainya terlambat atau selesainya terlambat, maka seluruh proyek akan menjadi terlambat. Sekali lagi ya, kegiatan kritis adalah kegiatan yang jika terjadi penundaan, delay, bisa mulainya mundur atau selesainya yang lebih panjang, artinya durasinya molor, ya, maka the whole project akan menjadi melar. Ya, itu kegiatan kritis. Kegiatan non-kritis, non-critical activities adalah kegiatan yang jika dia melar waktunya, bisa karena mundur atau durasinya lebih lama daripada yang kita perkirakan, tidak berpengaruh terhadap total waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Ya, itu kegiatan non-kritis. Sekali lagi, yang non-kritis artinya kalau dia mulainya terlambat atau durasinya memanjang, tidak mempengaruhi total waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Itu disebut non-critical. Nah, kalau kita punya Gantt chart seperti ini, sebenarnya ada sebuah algoritma ya untuk menemukan mana kegiatan yang kritis dan mana yang non-kritis. Itu tidak bisa hanya dilihat dengan visual. Kalau kegiatannya hanya 8 seperti ini, mungkin saudara masih bisa membayangkan, wah ini ada yang kritis nih. Bisa dilihat sendiri dengan intuisi. Tetapi sebenarnya Anda butuh sebuah algoritma. Ya, kalau proyeknya menjadi rumit, dependensinya ada ratusan, ada ribuan. Ya, saya pernah mengerjakan sebuah proyek di Batam. Saya pernah lihat sebuah perangkat lunak software yang namanya Artemis untuk mengerjakan proyek membuat platform ya untuk mengebor minyak di lepas pantai. Jadi bangunan yang terbuat dari besi ya ditaruh di tengah laut dan ada pipa ke bawah laut untuk mengambil minyak di dalam bumi, mengangkatnya ke atas dan menaruhnya di kapal untuk dibawa. Ya, itu proyek yang sangat rumit membuatnya, terdiri dari ribuan kegiatan. Ya, disebutnya Work Breakdown Structure (WBS). Ya, tiap kegiatan seperti ini disebutnya satu WBS. Dan ada banyak sekali ribuan kegiatan di sana sehingga untuk menyusun jadwal kerjanya ini sangat amat membingungkan kalau Anda tidak menggunakan perangkat lunak. Ya. Dan jika Anda menjadi pimpinan proyek tersebut, tentu Anda harus tahu kegiatan yang kritis yang mana. Karena jika Anda melihat ada ribuan orang bekerja, ada banyak kegiatan di lapangan, ada banyak peralatan, Anda akan bingung. Ya, dari ratusan ribuan kegiatan ini mana yang harus saya perhatikan lebih dahulu? Ya, Anda tidak bisa hanya membayangkan bahwa sebuah proyek itu sangat sederhana sebagai contoh seperti yang saya berikan di sini. Ini hanya contoh, ya. Jadi ada sebuah pendekatan namanya PERT CPM, ya, Critical Path Method, untuk mencari jalur kritisnya dan kemudian itu menjadi fokus dari seorang project manager, ya. Baik. Nah, di dalam perangkat lunak Microsoft Project, fasilitas algoritma menemukan critical path itu sudah tersedia. Jadi Anda bisa masuk ke dalam menu, lihat di sana Anda langsung tunjukkan critical path-nya. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Dalam output yang diberikan oleh MS Project, jalur path ya, disebutnya critical path. Path itu jalur. Software akan membuat jalur dari titik start sampai finish melewati kegiatan-kegiatan yang kritis, dan kegiatan-kegiatan kritis itu diberi warna yang beda. Di sini contohnya merah, ya. Jadi jalur dari kegiatan nomor 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini kritikal berdasarkan durasinya dan dependensi ini, ketergantungannya. Jadi software dalam hal ini langsung menemukan mana yang critical path-nya, ya, jalur kritisnya. Jadi contoh nomor 1, ini fondasi. Kalau di sini terlambat sebulan, katakan ini menjadi panjang, maka kegiatan yang ini kan nggak bisa mulai. Yang nomor 2, kalau belum mulai, maka semua yang berikutnya, baik yang nomor 3, 4, dan 5,
karena yang 4 dan 5 ini tergantung nomor 3 dan 3 tergantung nomor 2, ini tidak bisa mulai, akan molor. Jadi kalau nomor 1 molor sebulan, maka ini ke belakang semua molor sebulan selesainya. Bagaimana dengan yang biru? Ya, dia akan ikut bergeser. Ya, karena ini mulainya mundur sebulan, dan yang nomor 6, 7, 8 ini tergantung pada yang nomor 2, dia akan mundur juga. Tetapi kemunduran di sini tidak menyebabkan dia, ketiga kegiatan ini akan memperlambat proyek karena jalurnya tidak dilewati oleh kritikal. Ya, coba bayangkan sekarang kegiatan nomor 1, 2, 3, 4, 5, bayangkan tidak ada kemunduran tepat waktu. Ini semua 1, 2, 3, 4, 5 tepat waktu. Tetapi nomor 6, 7, dan 8 ini menurut software ini tidak kritikal. Ya, coba kita lihat, betul nggak kritikal? Katakan nomor 6 ini mundur sebulan, berarti dia mulai ke sana. Ya, maka ini selesainya akan sebelum waktu akhirnya. Ya, kalau di sini sekarang selesainya di bulan akhir Maret, kalau ini mundur sebulan berarti ini akhir April proyeknya akan selesai. Ya, jadi itu dia. Ini masih bisa mundur beberapa hari, tentu ada maksimal ya. Kalau ini mundur setahun maka seluruhnya akan mundur. Tetapi ada slack istilahnya. Dia punya slack. Dia masih boleh geser beberapa waktu sebelum proyeknya menjadi bermasalah. Jadi kalau Anda punya target untuk selesai di bulan Mei, 3 kegiatan ini, nomor 6, 7, 8, atap, lantai, dan toilet ini non-critical. Artinya apa? Ini tidak akan menjadi fokus utama Anda. Karena kalaupun dia mundur 1-2 hari atau seminggu 2 minggu, bahkan sampai sebulan, the whole project masih bisa tepat waktu. Ya. Jadi Anda perhatikan, kalau Anda menjadi manajer, membuat jadwal, perlu nggak Anda buat Gantt? Harus. Ya. Dan lebih penting lagi, coba buat dependensinya sehingga Anda tahu mana yang kritikal. Ya, jadi kalau ini ditarik mundur, Anda punya deadline bulan Desember, katakan ini belum siap, maka tidak mungkin selesai tepat waktu. Ya, kalau kegiatan-kegiatan kritikal tidak dimulai dan diselesaikan tepat waktu, maka sudah pasti deadline-nya tidak tercapai. Sebaliknya, kalau kegiatan non-kritikal terlambat beberapa waktu, tentu ada datanya ya, Anda bisa hitung, dikalkulasi oleh sistem, bisa diberitahu kalau ini terlambat sekian hari tidak mempengaruhi penyelesaian akhir dari proyek ini. Oke? Jadi saya minta tugasnya buat saudara, coba simulasikan ini dengan MS Project. Anda coba sendiri ya, bagaimana mengeluarkan output ini, membedakan kegiatan kritikal dari kegiatan non kritikal. Ya, saya harap Anda coba sendiri dan Anda boleh latihan dengan kasus-kasus yang lain. Ya, intinya itu adalah metode CPM, yaitu Critical Path Method. Ya, jadi CPM ini salah satu metodologi yang sangat terpenting ya dalam pengelolaan jadwal penyelesaian kerja dalam proyek. Ya. Nah, setelah Anda punya jadwal secara garis besar, Gantt chart itu biasanya bukan untuk harian ya, tapi bisa untuk dibuat sampai bulanan begitu ya. Anda akan butuh jadwal kerja yang jangka pendek, yaitu mingguan atau harian. Ya, jadi sekali lagi, Gantt chart biasanya itu adalah jadwal yang bicara tentang bulanan atau tahunan. Tetapi setelah Anda punya itu, Anda tetap harus buat rencana kerja mingguan dan harian yang tentunya adalah implementasi dari Gantt chart besarnya. Jadi kalau hari ini fokus pada atap dan dinding, maka Anda harus buat rencana mingguannya dan hariannya menyelesaikan atap dan dinding sebelah mana. Ya, dan Anda sesuaikan, pastikan pada waktu penyelesaian atap dan dinding itu sesuai dengan Gantt chart-nya nanti. Ya, begitu. Nah, dalam membuat kegiatan mingguan dan harian, Anda perlu sebuah skill untuk membedakan kegiatan-kegiatan Anda. Ya, kegiatan-kegiatan itu terbagi dalam 4 kelompok. Ya, ini saya bagi 2x2, matriks 2x2. Ya, jadi sumbu ke kanan adalah kegiatan yang genting dan tidak genting, urgent atau non-urgent. Ya, artinya genting itu mendesak, harus langsung diresponi. Kalau tidak genting, nggak mendesak, artinya bisa menunggu. Ya, nah, kegiatan yang genting dan tidak genting ini belum tentu penting, ya. Jadi dari segi kepentingannya juga saya punya 2 kelompok. Yang atas ini kelompok kegiatan yang penting, di bawah adalah kelompok kegiatan yang tidak penting. Ya, jadi total ada 4. Yang pertama inilah genting dan penting, jadi dia mendesak dan harus dilakukan segera.
Penting itu artinya mencapai tujuan ya, terkait langsung kepada keberhasilan Anda dalam mencapai tujuan. Ya, itu artinya penting. Yang tidak langsung berpengaruh kepada pencapaian tujuan Anda, itu artinya tidak penting. Ya. Jadi saya mau tanya dulu, kalau Anda mau lulus tepat waktu, belajar itu penting nggak? Penting. Kalau Anda mau lulus tepat waktu, nilai yang baik, penting nggak? Menjadi penting ya. Nah, nonton penting nggak? Jadi tidak terlalu penting. Ya, jadi semua yang penting itu terkait langsung kepada tujuan. Ya, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, kegiatan genting dan penting inilah project-project yang ada deadline-nya. Jadi kalau Anda mahasiswa, contohnya ada tugas dikumpulkan, itu penting karena terkait kepada tujuan studi Anda. Ya, Anda studi supaya bisa lulus tepat waktu dan dapat nilai yang baik. Oleh karena itu, Anda penting menyelesaikannya dengan baik. Dan genting mendesak karena ada deadline. Itu kegiatan yang disebut genting dan penting. Nah, ada kegiatan lain yang penting tetapi tidak terlalu mendesak. Oke, contohnya belajar, ya tidak selalu belajar membaca buku itu genting, ya bahkan ada banyak bacaan yang penting buat Anda, membuka wawasan, ya belajar dari Alkitab, ya Anda harus membaca firman Tuhan, ini kan sebuah hal yang sangat penting, tetapi tidak mendesak. Olahraga itu penting, tetapi tidak mendesak, ya. Nah itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, kegiatan yang tidak penting. Jawab-jawab WA, jawab-jawab Line, ya, Instagram, itu tidak terlalu penting karena tidak langsung terkait dengan tujuan Anda. Tetapi itu selalu mendesak. Wah, ini udah ditanya, gimana bro? Gimana sis? Keren banget ya foto kamu. Wah, itu rasanya mendesak untuk langsung dijawab. Ya, untuk langsung diresponi. Dia kasih gambar, wah ini belum di-like ini. Nanti dia besok-besok nggak mau like gambar saya. Nah, itu namanya kegiatan sebenarnya tidak penting tetapi mendesak. Dan terakhir tentunya kegiatan yang tidak penting dan tidak genting. Ya, ini main game misalnya. Ya, itu tidak terlalu penting dan tidak genting. Oke, jadi waktu Anda buat jadwal harian, bagaimana caranya supaya waktu Anda cukup? Tidak seperti yang di sebelah kiri ini. Semua orang punya 24 jam sehari, tetapi ada yang bisa menyelesaikan banyak sekali dan ada yang kelihatannya selalu kurang waktu. Ya. Rahasianya adalah memasukkan yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Semua yang penting-penting ini saya gambarkan dengan batu-batu besar. Ya, batu-batu besar harus dimasukkan dulu di dalam jadwal Anda. Ya, semua yang di bawah ini adalah kegiatan pasir-pasir yang tidak terlalu penting sehingga bisa mengisi celah-celah atau sisa-sisa ruang yang masih ada. Jangan Anda responi semuanya sekaligus. Ada WA masuk, ada Instagram masuk. Ya, Anda responi, maka pasir-pasir akan mengisi kegiatan Anda. Akibatnya apa? Semua yang penting-penting ini jadi nggak selesai. Ya, kok ada orang yang bisa menyelesaikan tugas, PR tepat waktu, tapi ada juga yang nggak bisa. Karena apa? Karena pengaturan waktunya keliru. Di mana dia fokus pada semua yang genting. Ya, semua yang genting, yang mendesak, dia kerjakan. Ada email masuk dijawab, ada WA masuk dijawab. Ada line masuk dijawab, ada postingan baru di like. Semua yang nggak terlalu penting tetapi mendesak dia ladeni. Ya, jadi bahayanya tentang jadwal harian adalah kalau yang nomor 1 biasanya kita semua fokus. Oh, tahu ini harus dikumpulkan. Kita akan sediakan waktu ya. Yang masalah adalah nomor 2 ini. Ini kalah, padahal ini penting. Kita nggak sempat menjadwalkan baca firman Tuhan. Kita nggak sempat olahraga, sehingga tahu-tahu sakit. Ya, setelah tua sakit. Kenapa? Wah, selama muda nggak sempat olahraga. Kenapa nggak sempat olahraga? Karena sibuk. Sibuknya apa? Ya sibuk yang nomor bawah ini yang nggak penting. Ya kan? Kalau yang nomor 1 biasanya orang itu akan menyediakan waktu. Ya parah kalau sampai Anda tidak menjadwalkan ini ya. Udah tahu ada deadline nggak dijadwalkan, itu udah parah. Jadi nomor 1 bukan akar masalah. Yang menjadi akar masalah kegiatan nomor 2 yang penting tetapi nggak mendesak, itu yang selalu terlupakan, dikalahkan oleh yang nomor 3. Kegiatan yang mendesak padahal tidak penting. Ya, jadi hari ini Anda harus kuasai tentang hal ini. Nah, itu sebabnya Anda perlu kalender. Kalender sekarang di Google Calendar ada, Apple Calendar ada, di semua email ya biasanya fasilitas itu juga sudah ada fasilitas kalender. Dan Anda perlu masukkan tadi yang penting-penting, ya jadwalkan yang penting-penting. Ini cara Anda menjadi manusia yang efektif adalah
Meskipun Anda udah punya Gantt chart itu kan bicara kegiatan 60 hari, 30 hari. Nah, Anda perlu buat jadwal mingguan dan hariannya. Ya. Jadi minggu ini misalnya saya mau selesaikan apa saja, itu langsung dimasukkan yang penting-penting, semua yang penting dijadwalkan. Ya, termasuk yang tidak mendesak. Ya. Jadi semua yang baris atas itu harus langsung masuk ke sini. Olahraga kapan? Ya, baca firman kapan? Itu dijadwalkan dulu. Sehingga nanti kalau ada sela-sela, nah itu boleh diisi dengan yang tidak penting. Itu kunci sukses orang yang bisa menghasilkan banyak dalam hidupnya, yang produktif. Karena apa? Karena dia mengutamakan yang penting. Ya, jadi utamakan yang utama. Jangan sibuk dengan semua yang mendesak. Nah, kita sudah bicara tentang output ketiga dari planning. Masih ingat ya, output pertama apa? Objektif dan goals, tujuan dan sasaran. Ya, yang kedua apa? Yang kedua adalah program kerja. Program aktivitas Anda apa? Strategi Anda apa? Taktik Anda apa? Project Anda apa? Ya, itu yang kita sebut program kerja. Yang ketiga, jadwal. Jadwal ada dua macam tadi, jangka panjang dalam bentuk Gantt chart. Penting apa? Durasi dan ketergantungan. Dependensinya Anda definisikan supaya apa? Supaya Anda bisa temukan critical path-nya, ya, aktivitas kunci yang harus dijaga supaya project jangan molor, supaya deadline tercapai. Oke, kemudian jadwal bukan hanya yang jangka panjang dalam bentuk Gantt chart, tetapi yang mingguan, harian. Utamakan yang penting dulu, termasuk yang tidak mendesak. Oke, bagian keempat, bagian terakhir adalah bagaimana Anda mempersiapkan anggaran, ya. Anggaran, ini bicara uang ya, karena manajer tidak bisa lepas dari pengaturan uang. Anda harus belajar membuat anggaran. Anggaran umumnya terdiri dari 3. Revenue, ini pemasukan. Biasanya dari hasil penjualan produk atau jasa. Ya, bisa jual barang, jasa, atau apapun itu. Kalau Anda menjual sesuatu, maka Anda akan menerima uang. Itu yang disebut dengan revenue. Yang kedua adalah OPEX atau Operating Expenditure. Ini adalah pengeluaran operasional dalam rangka menjalankan program atau dalam rangka menjalankan bisnis Anda sehari-hari. Ya, ini yang pengeluarannya harian sifatnya, rutin, sering dikeluarkan. Nah, yang ketiga adalah capital expenditure atau istilahnya CAPEX. Ya, CAPEX ini adalah investasi yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Ya, lebih dari sekali. Saya berikan contoh ya. Jadi kalau Anda buat kafe misalnya, hasil penjualan Anda itu disebut revenue. Ya, jadi Anda dalam membuat anggaran tentu harus membuat perkiraan planning berapa pemasukannya. Itu yang kita sebut revenue. Lalu berapa biaya untuk produksinya? Contoh OPEX apa? Yang akan keluar secara rutin, listrik, terus apa lagi? Mungkin sewa tempat, terus apa lagi? Bayar manajer, bayar karyawan, ya, beli kopinya sendiri, beli susu, beli gula, itu semua biaya-biaya OPEX, Operating Expenditure. Nah, yang disebut CAPEX apa? Tentu kalau Anda punya kafe, Anda perlu punya peralatan dapurnya, ya, peralatan kitchennya, termasuk terutama untuk membuat kopi. Ya, mesin membuat kopi kan mungkin mahal, tetapi kan itu nggak dibeli harian atau mingguan, itu akan dipakai bertahun-tahun biasanya. Itu bagian dari CAPEX. Apalagi contohnya? Dekorasi kan nggak akan diganti tiap minggu, ya, tidak diganti tiap bulan. Itu diharapkan ya minimum setahun lah, 2 tahun mungkin Anda pakai. Itu termasuk CAPEX. Apalagi yang pasti, kursi dan meja, furniture-nya mesti ada, ya, supaya menarik. Ya, jadi Anda bisa bedakan apa yang disebut revenue, apa yang disebut dengan OPEX, apa yang disebut dengan CAPEX. Jadi OPEX sesuatu yang dikeluarkan secara rutin, ya, tetapi kalau CAPEX satu kali untuk beberapa waktu ke depan. Kita mendapatkan manfaat berkali-kali dari investasi kita. Oke, ya, jadi biasa bentuknya seperti ini, ya. Jadi dikatakan Anda menjadi manajer kegiatan, Anda mau melakukan pameran atau Anda mau menjual sebuah produk ya dengan roadshow, mengadakan pameran di sebuah kota. Nah, Anda penerimaan harus ada anggarannya. Apa yang Anda akan jual, itemnya, kemudian berapa volumenya, berapa jumlahnya, kuantitasnya, dan berapa harganya per unit, sehingga Anda bisa prediksi akan mendapat uang berapa. Nah, itu uang masuk. Nah, kemudian uang keluar. Ya, ini barang-barang atau
jasa yang Anda butuhkan untuk bisa mendeliver produk tersebut. Ya, kalau pameran mungkin upah kerja per hari berapa, bayar hotel berapa main day, dikalikan per malamnya berapa, dikalikan dan Anda dapat total rupiahnya. Oke? Capex, ada nggak barang-barang yang Anda perlukan dan bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan? Itu juga Anda perlu buat anggarannya. Ya, jadi berapa kuantitas dan berapa harga. Ya, itu template ini Anda perlu buat ya dalam tugas besar Anda, karena Anda harus membayangkan Anda akan membuat anggaran sendiri. Ya, kalau Anda menjadi manajer marketing, maka Anda harus punya target penerimaannya berapa, kali berapa. Ya, berapa jumlah unit produk terjual, berapa harganya, itulah uang masuk. Kemudian biaya operasinya apa? Ya, untuk mendukung program Anda supaya bisa tercapai. Biaya pameran, biaya gaji, komisi, itu termasuk dalam OPEX. Ya. Nah, CAPEX apa? Mungkin Anda perlu buat video yang mahal dipakai untuk bertahun-tahun, atau membuat company profile, atau membuat kantor yang representatif. Ya, Anda mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk mendekor gedung Anda, mendekor kantor Anda supaya meyakinkan customer. Ya, itu kalau itu dipakai untuk bertahun-tahun, kita sebutnya itu CAPEX. Ya, pengeluarannya satu kali, tetapi untuk manfaat bertahun-tahun ke depan. Ya, oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang OPEX. Sekali lagi ya, ini saya akan menjelaskan tentang OPEX, biaya operasi. Tidak terkait dengan revenue, tidak terkait dengan CAPEX. Tetapi saya akan menjelaskan tentang OPEX. OPEX itu terdiri dari dua jenis. Ada dua macam ya. Yang pertama disebut fixed cost. Disebut juga overhead. Ya, overhead itu nggak artinya, overhead ya di atas ya. Kadang-kadang kita sebut overhead, itu kayak digantung gitu ya. Over the head gitu ya. Ini adalah seperti biaya yang tidak bisa dihilangkan walaupun produksi Anda sedang tidak produksi. Ya, contoh, biaya overhead kalau Anda punya manajemen, ya, Anda punya pabrik Anda lagi nggak produksi, maka biasanya direksinya tetap harus digaji. Ya, manajer topnya itu tetap harus digaji. Ya, apalagi yang fixed cost. Banyak ya di pabrik itu ya. Jadi, fixed cost definisinya adalah jumlah pengeluarannya itu tetap tidak tergantung kepada volume produksi. Ya, makanya disebut juga overhead. Ya, kalau direktur kan nggak ikut bikin barang, ya, tapi dia jadi biaya overhead. Karena apa? Berapapun produksinya, maka gaji direktur itu menjadi overhead, ya, menjadi fixed cost, harus dibayar tiap bulan, gitu ya. Nah, itu fixed cost. Contohnya apa? Sewa pabrik. Kalau Anda punya pabrik besar, Anda produksi atau tidak, itu tetap ada fixed cost di sana. Ya, terus apa lagi? Anda punya bangunan, ya, kalau Anda punya maintenance bangunan, maka itu fixed cost. Ya, listrik seringkali di pabrik itu tidak menjadi biaya variabel tapi fixed cost. Karena apa? Anda buat atau tidak buat produk di dalamnya, katakan ini hanya merakit dengan manual ya, tidak pakai listrik, maka biaya listrik akan sama, tetap sama. Kenapa? Dipakai untuk penerangan misalnya. Jika memang penggunaan listrik di tempat Anda terutama untuk penerangan, ya. Itu yang disebut fixed cost. Jadi definisinya apa? Jumlah pengeluaran yang jumlahnya tidak tergantung kepada volume produksi. Variable cost sebaliknya, jadi jumlahnya akan tergantung pada volume penjualan. Ya, contohnya apa variable cost? Kalau Anda pabrik kaos, ya, maka bahan baku, nah itu adalah variable cost. Karena sangat tergantung kepada volumenya, bikin 10, bikin 1000 kan beda. Biaya yang dikeluarkan totalnya beda ya. Terus apalagi? Upah kerja? Betul, kalau Anda produksi banyak, tentu bayar upah lebih banyak. Ya. Kalau Anda tidak produksi, ya Anda nggak keluar biaya upah. Karena kebanyakan di pabrik-pabrik garment seperti itu, upah tidak merupakan gaji tetap ya, tapi terkait dengan jumlah yang dihasilkan seseorang. Jadi itu menjadi variable cost. Oke, jadi Anda sudah tahu apa bedanya fixed cost dengan variable cost. Tahu juga contoh-contohnya. Ya. Nah, ini saya akan berikan gambaran, bentuknya seperti ini ya. OPEX ya, ini dua-duanya OPEX. Ya, sebelah kiri adalah total rupiah, yang sebelah kanan adalah rupiah per unit. Jadi disebutnya unit cost. Kalau di sini total OPEX ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jenis biaya itu ada dua. Satu yang disebut overhead atau fixed cost, ini garis rata.
Kenapa? Karena berapapun saya produksi, ini jumlah pengeluarannya sama per bulan atau per tahun segitu, sama terus. Ya, kalau sewa pabrik ya setahun ya mau bikin 10, bikin 1000 sama aja, udah bayar, itu harus overheadnya sekian. Oke. Kemudian variable cost ini tergantung biaya produksi. Jadi kalau volumenya makin besar, maka biayanya juga naik ke atas ya, naik. Kalau yang ini kan konstan. Nah, ini naik. Yang di bawahnya ya tentu kalau Anda nggak produksi ya nggak ada biaya variabel, nggak keluar. Ya. Nah, penjumlahan yang merah dan biru muda ini kalau dijumlahkan menjadi garis yang biru tua di atas. Ya, jadi kalau Anda jumlahkan garis merah dan biru tua, jadi overhead dan variable cost dia akan naik. Ya, perhatikan di sini kalau Anda tidak produksi sama sekali, 0 ya, volume produksinya 0. Tetap Anda mengeluarkan uang sebesar ini kan, sebesar overheadnya tadi. Ya, sebesar overheadnya Anda sudah harus keluar tiap bulan. Ya, mungkin bayar gaji. Ya, direksi itu biasanya komponen yang tinggi dari overhead. Ya, nah itu di sana. Oke, nah kalau kita menghitungnya sekarang bukan total rupiahnya, tetapi per unitnya berapa, maka bentuknya seperti yang di sebelah kanan. Kita bagi per unit. Jadi total biaya ini kita bagi dengan berapa unit yang dihasilkan. Ya, maka yang garis merah variable cost itu akan rata. Berapapun saya produksi, per unitnya jatuhnya sama. Karena contoh kaos, bahan bakunya 20.000 untuk satu kaos. Maka mau bikin 1000, bikin 100 ya per unitnya 20.000. Ya, upah kerja mungkin katakan 20.000 juga. Jadi 20.000 tambah 20.000, 40.000 itu biaya variabel per unit. Jadi kalau buat kaos, upah kerja 20.000 per unit, bahan baku 20.000 per unit. Itu contoh ya. Nah, seperti itu. Kemudian overhead ini akan menurun. Ya, karena apa? Kita bagi dengan jumlah unit. Jadi kalau ini X, ini katakan 10 juta ya. 10 juta fixed cost-nya, di sini 10 juta. Maka saya bagi kalau satu unit, maka saya akan keluarkan 10 juta untuk satu unit itu. Maka overhead per unitnya akan tinggi sekali. 10 juta per unit. Tapi kalau saya membuat lebih banyak, maka ini jadi 10 juta per X. Ya, X-nya itu jumlah produksi. Kalau saya bikin 10 juta itu dibagi ke banyak produksi, makin banyak maka dia akan semakin turun. Ya, ini adalah grafik 1 per X ya. Seperti itu ya. Jadi kalau katakan 10 juta ya 10 juta per X bentuknya akan seperti ini. Ya. Kalau saya jumlahkan yang merah dan yang biru itu akan menjadi yang biru itu yang di atas, yaitu total cost per unit. Jadi Anda lihat di sini, kalau buat sedikit jadi mahal. Kalau buat banyak jadi murah total rupiahnya. Karena itu kita menjumlahkan antara yang overhead per unit dengan variable cost per unit. Oke? Jadi ini Anda sebagai calon manajer harus bisa bedakan ya, tidak semua pengeluaran itu sama. Ada yang capex, ada yang opex. Opex pun ada dua macam, variable dan fix. Ya, saya bikin contohnya dengan angka ini ya. Pertama, Anda katakan akan membuat sebuah print ya, ini adalah sebuah produk cetak. Anda membuat buku katakan, menjadi manajer harus memproduksi buku. Overheadnya adalah desainer, upah penulis, ya kemudian untuk mendesain, merapikan, editor, Anda akan butuh biaya 10 juta rupiah total ya untuk desainer segala macam itu 10 juta penulisnya. Variable cost ini adalah ongkos cetaknya. Katakan Anda ke percetakan dikenakan biaya 50.000 per unit dan dalam contoh ini Anda cetak hanya 10 unit. Ya, sehingga Anda keluarkan 500.000 rupiah untuk 10 unit. Maka total cost Anda adalah 10.500.000 rupiah. Ya, 10 juta untuk desainer dan ongkos cetak 500.000 rupiah. Sehingga cost per unitnya saya bagi dengan 10 unit. 10.500.000 rupiah itu dibagi dengan 10 unit. Satu bukunya harganya 1.050.000. Jadi ini mahal sekali harga buku 1 juta. Kenapa? Karena bukan mahal di ongkos cetak, tapi mahal di fixed cost-nya, di overhead-nya. Oke? Jadi Anda sudah paham itu? Saya buat contoh yang kedua, bagaimana kalau saya membuat 10 kali lebih banyak, 100 unit. Overhead akan tetap sama. Ya, ongkos desainer, penulis tetap 10 juta. Variable cost-nya 100 unit dikalikan 50.000, yaitu 5 juta rupiah. Sehingga total rupiahnya Anda akan keluar 15 juta rupiah.
Tetapi kalau dibagi dengan 100 buku, maka satu bukunya tinggal Rp150.000. Ya, jadi jauh lebih murah dibandingkan 1 juta ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena overhead-nya dibagi ke banyak produk. Ya, jadi kadang-kadang yang membuat produk mahal itu bukan variable cost, tetapi overhead-nya. Ya, ini contohnya kan, jadi 1 juta per buku kenapa? Bukan karena ongkos cetaknya mahal, tapi karena overhead yang mahal. Ya. Nah, kalau Anda hitung per unit, maka jumlah overhead per unitnya 10 juta ini kan dibagi dengan 100. Jadi tinggal 100.000 per unit. Kalau di sini, kalau Anda hanya buat 10 juta ini dibagi 10, 1 juta per unit. Jadi ya, kalau Anda lihat 1.050.000 per unit ini, 50.000 ongkos cetak, 1 jutanya overhead. Ya, overhead 10 juta dibagi untuk 10 unit, itu jadi mahal. Kalau yang di bawah 150.000, overheadnya murahnya 100.000. Kenapa? 10 juta ini dibagi untuk 100. Ya, jadi overhead per unit ya, 10 juta dibagi 100.000 dari angka ini. Yang 50.000 adalah ongkos cetaknya, variable cost. Oke? Nah, kalau digambar ya seperti ini ya. Jadi seperti tadi, 10 juta itu fix, berapapun Anda buat. Ya, tapi ongkos cetak ini yang merah, variable cost-nya semakin mahal, 5 juta ini ya. 5 juta kalau buat 100, sehingga total 15 juta rupiah pengeluarannya. Tapi kalau Anda buat 1 unit, maka ini 1 juta per unit. Ya, 1 juta per unit untuk overhead-nya, dan Anda nggak punya biaya variabel, hanya 50.000 rupiah contoh tadi ya. Sehingga gambarnya seperti ini kalau per unitnya. Ya, kalau per unitnya tadi kita udah hitung 150.000 rupiah kalau bikin 100 biji. Tapi totalnya akan jadi sangat mahal, 1 juta lebih ya, 1.050.000 rupiah kalau hanya membuat 10 unit. Ya, contoh tadi 1.050.000 rupiah ya. Kenapa bisa demikian? Karena yang mahal itu bukan yang merah, bukan variable cost ya, tapi yang birunya, overhead-nya. Jadi overhead ini semakin lama akan semakin kecil, dihitung per unitnya ya. Jumlah rupiahnya tidak tergantung unit ya, karena justru karena itulah kalau dihitung dengan per unit ini akan menjadi turun ya, karena dibagi untuk banyak unit. Baik, saya harap Anda bisa betul-betul memahami bedanya OPEX dan CAPEX, dan terutama di dalam OPEX sendiri ada 2 jenis, yaitu fixed cost atau overhead cost, dan yang kedua variable cost. Ya, di mana perilakunya berbeda. Anda perlu pelajari ini dan ingat-ingat, karena sebagai manajer, output keempat dari planning apa? Budget atau anggaran. Ya, kalau Anda tidak bekerja di bagian yang menghasilkan pemasukan, di pabrik ada banyak ya bagian-bagian kerja di mana Anda nggak ada pemasukan tapi hanya ada pengeluaran. Nah, itu disebut cost center. Ya, Anda nggak menjual sesuatu tetapi Anda harus ada di pabrik itu. Contoh bagian quality control. Ya, jadi dia nggak ada pemasukan tetapi dia adalah cost center. Ya, untuk cost center itu Anda harus membuat anggaran juga. Ya, apa CAPEX-nya, apa OPEX-nya. Dan dari OPEX Anda harus bedakan mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa hitung. Ya, kalau Anda mau mencapai target biaya yang murah, sebelah mana yang Anda bisa tekan? Ya, variable cost-nya masih bisa dipres nggak? Ya, atau jangan-jangan berapapun saya tekan biaya variable, selama overhead-nya tinggi, ya nggak ada guna. Ya, Anda hemat-hemat pakai bahan, hemat-hemat menggunakan upah, menekan biaya upah semurah mungkin, menekan biaya bahan baku semurah mungkin. Tapi karena itu variable cost, dalam contoh ini, itu akan kalah oleh overhead cost-nya. Ya, jadi sebagai manajer, Anda harus tahu itu yang mana yang menjadi fokus perhatian Anda. Ya, jadi kalau overhead-nya tinggi, itu pastikan Anda mulai dari sana perbaikannya, jangan dari variable cost. Baik, jadi Anda sudah paham ini, dan sekali lagi ulangi 4 dari output planning. Ya, kegiatan planning ada 4 outputnya apa saja. Yang pertama adalah tujuan ya dan sasaran. Kedua adalah program kerja, ketiga adalah jadwal, Gantt chart, dan jadwal harian, dan terakhir anggaran revenue. Dan kalau Anda cost center, berarti Anda hanya punya anggaran OPEX dan CAPEX. Nah, jadi kalau Anda sebaliknya ya, Anda bukan cost center, tetapi profit center, maka Anda harus buat anggaran untuk ketiga item ya, revenue-nya berapa, OPEX-nya berapa, dan CAPEX-nya berapa. Ya.
Nah, Anda perlu betul-betul kuasai hal ini ya, mulai dengan menghafalkan mengulang-ulang, karena apa? Saya temukan jarang sekali manajer yang saya rekrut langsung udah ngerti keempat hal ini. Apa yang disebut dengan planning? Wah, dia masih bingung ya, ada yang bilang sasaran, ada yang bilang buat jadwal kerja. Tapi sebenarnya ada 4, ya. Anda ulangi 4, diulangi lagi, 4 itu apa? Ya, output dari planning. Tujuan, sasaran, apalagi program kerja, jadwal, anggaran. Itu dia. Jadi terima kasih untuk perhatian Anda. Saya yakin kalau Anda terus berlatih, mengulang-ulang, Anda akan menjadi manajer yang baik. Ya, tidak seperti pada umumnya. Oleh karena itu berlatihlah, terus semangat, terus belajar.